Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kelas nahwu kita. Kita mengharap dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ridho dan berkahnya kepada kita semuanya. Dan tentunya semoga kita bisa istiqomah dalam mempelajari ilmu satu ini. Baik akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada 4 tanda i'rab ya. Kita sudah sampai pada 4 tanda i'rab. Yang pertama adalah marfu'. Insya Allah 4 tanda i'rab ini kita semuanya sudah hafal. Yang pertama adalah marfu', kemudian mansub, kemudian majrur, dan yang keempat adalah majzum. Di setiap di tanda 4 i'rab ini ada tempat-tempatnya. Ya, ada tempat-tempatnya dan telah kita pelajari bersama. Silahkan bisa dimurojaah lagi. Baik, nah sekarang kita sampai pada fasl al-mu'rabatu qisman. Ya, al-mu'rabatu yaitu kata-kata yang bisa di'arabi. Ada 2 jenis atau 2 pembagian. Ya. Insya Allah kalau kita sudah bisa mencerna, bisa memahami pelajaran-pelajaran sebelumnya, pelajaran kali ini insya Allah dan sesudahnya insya Allah ya dengan izin Allah Ta'ala juga bisa akan mudah. Baik, di sini disebutkan kata yang bisa di-i'rab ada 2 bagian atau 2 jenis. Yang pertama adalah qismun yu'rabu bil harokati. Ya, yang pertama adalah bagian kata-kata yang bisa di-i'rabi dengan harokat. Al-harokat itu harokat. Ya fathah, ya dhammah, ya kasroh. Itu namanya harokat. Oke. Kemudian qismun yu'rabu bil huruf. Yang kedua adalah ya qism kata-kata yang di-i'rabi dengan huruf. Yang di-i'rabi dengan huruf bisa dengan waw, bisa dengan alif, bisa dengan ya, ya. Nah, kalau kita perhatikan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tempat-tempat i'rab, bukan tanda-tanda i'rab, tempat-tempat i'rab. Kan tadi kita singgung kalau dari tanda marfu ada tempat-tempatnya, dari tanda mansub ada tempat-tempatnya. Ya kan? Dari tanda majrur ada tempat-tempatnya. Begitupun dengan majzum. Nah, kesemua itu tempat-tempat dari 4 tanda itu ya kalau di total itu ada 8. Kalau di total itu ada 8. Apa saja? Ya, yaitu isim mufrad. Ya, kita bisa lihat di halaman 80. Ya, kalau dirinci, digabung semuanya itu tempat-tempat tanda i'rab yang 4 itu, maka kita akan dapati ada 8. Yang pertama isim mufrad. Insya Allah istilah isim mufrad nggak asing lagi di telinga kita. Kemudian ada jamak taksir. Jamak taksir pun juga insya Allah nggak asing di telinga kita. Kemudian jamak mu'annas salim. Kemudian ada jamak mudzakkar salim. Kemudian ada ism musanna. Ism musanna itu yang berjumlah 2. Oke. Kemudian ada fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirannya. Ya. Kemudian ada asmaul khamsah dan ada juga af'alul khamsah. Nah, ke-8 ini ya merupakan tempat-tempat yang di-i'rabi. Dari 8 ini loh dibagi menjadi 2. Ya, dibagi menjadi 2 dari 8 ini ada yang di-i'rabi ya dari 8 ini ada yang di-i'rabi dengan menggunakan harokat dan ada juga yang di-i'rabi dengan menggunakan huruf. Ya, insya Allah bisa difahami. Jadi 8 dari tempat-tempat i'rab ini ya terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama
ya, tempat-tempat yang dieropi dengan menggunakan harokat, dan bagian yang kedua, ya, tempat-tempat yang dieropi dengan menggunakan huruf. Ya. Makanya tadi saya singgung kalau pelajaran-pelajaran sebelumnya bisa difahami, ya, insya Allah pelajaran hari ini juga bisa dengan mudah difahami. Nah, kita masuk satu persatu. Bagian mana saja sih, tempat-tempat mana saja sih yang dieropi dengan harokat? Kata yang dieropi dengan harokat. Al-mu'rabu bil harokati. Falladhi yu'rabu bil harokati arba'atu asya. Ya, jadi di sini tempat-tempat yang dieropi dengan harokat ternyata ada 4. Tadi kan jumlahnya ada 8 tuh. Nah, di sini disebutkan yang dieropi dengan harokat ada 4. Berarti sisa 4. Ada 4 yang dieropi dengan harokat. Harokat kita sudah singgung tadi, ya dhammah, ya fathah, ya kasroh, dan sukun juga di dalamnya, termasuk di dalamnya. Nah, apa saja sih tempat-tempat yang dieropi dengan harokat? Yaitu yang pertama isim mufrad. Isim mufrad itu yang tunggal, ya, isim yang jumlahnya satu saja, yang tunggal. Oke ya, seperti kata Muhammadun, seperti kata kitabun, madrasatun, oke, dan yang lainnya banyak sekali yang termasuk dari isim mufrad. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir juga dieropi dengan harokat. Jamak taksir kita insya Allah juga sudah paham kalau jamak itu adalah plural, lebih dari 2. Di dalam bahasa Arab, di dalam ilmu nahwu, ya, bisa dikatakan plural, ya, jamak kalau dia lebih dari 2. Karena kalau jumlahnya 2 itu dinamakan musanna. Kalau jumlahnya 2 itu dinamakan musanna. Oke. Nah, adapun yang lebih dari 2 dinamakan jamak. Jamak dibagi menjadi 3. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ini adalah jamak yang beraturan, ya. Jamak yang beraturan polanya, ya. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Seperti kata al-muslimu itu isim mufrad. Jamak mudzakarnya al-muslimuna. Al-mu'minu itu isim mufrad. Jamak mudzakarnya al-mu'minuna. Ya. Kemudian as-solihu isim mufrad. Jamak mudzakarnya as-solihuna. Oke. Adapun jamak muannas salim, muannas perempuan, salim yang beraturan polanya, maka kalau al-mu'minatu itu isim mufrad, ingat-ingat kalau isim mufrad yang laki-laki nggak ada tak marbutohnya. Al-mu'minu. Adapun isim mufrad untuk perempuan al-mu'minatu, ya. Kalau kalau ngomong ngucapin biasa ya al-mu'minah. Oke, al-mu'minu wal al-mu'min wal mu'minah. Al-muslim wal muslimah. As-solih was solihah, ya kan? Tetapi harokatnya ada dhammahnya. Ya. As-solihatu, jamak muannasnya as-solihatu, al-mu'minatu, al-muslimatu, ya, itu polanya beraturan. Adapun jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan, ya. Ini bagaimana cara tahunya, ya, dengan mempelajari lama-lama, dengan mempelajari ilmu nahwu kayak gini dan membaca, nanti lama-lama kita akan tahu, bisa membedakan, oh ini jamak taksir. Oke ya. Nah, adapun yang dieropi dengan harokat adalah jamak taksir. Yang dieropi dengan harokat adalah jamak taksir. Ya, seperti al-kitabu itu isim mufrad, jamak taksirnya al-kutubu. Al-kutubu, ya. Al-qalamu pen, jamak taksirnya al-aqlamu. Al-aqlamu, ya, itu jamak taksir. Nah, ini dieropi dengan harokat. Baik, dengan harokat maksudnya gimana? Kalau marfu ya dengan dhammah kayak gitu. Kalau mansub biasanya dengan fathah. Kalau majrur ya biasanya dengan kasroh. Itu yang dimaksud dengan dieropi dengan harokat. Baik, kemudian tempat yang ketiga yang dieropi dengan harokat adalah jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim. Seperti tadi sudah kita contohkan, al-muslimatu, al-mu'minatu, as-solihatu. Lihat, itu berakhiran apa? Harokat, dieropi dengan harokat. Nah, untuk jamak mudzakkar salim tidak ada di sini, berarti tidak dieropi dengan harokat. Melainkan dengan apa? Dengan huruf. Seperti kata al-muslimuna. Dengan huruf, yaitu apabila marfu dengan waw.
al-muslimuna, al-mu'minuna, ya, al-kafiruna, al-mudarrisuna yang akan kita bahas setelahnya. Ya, ini yang dieropi dengan harokat terlebih dahulu. Baik, tadi ada ism mufrad, kemudian ada jamak taksir, kemudian ada jamak muannas salim, dan yang terakhir adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari, ingat, yang tidak bersambung dengan akhiran apapun. Ya, fi'il, lagi-lagi kita ingatkan, fi'il ada 3 macam. Ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi, dan ada fi'il amar. Nah, kita pembahasannya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari pun ada 2 ini, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun, seperti yaf'alu, yaktubu, akhirannya nggak ada apapun, ya kan? Ada fi'il mudhari yang bersambung, ya, dengan waw dan nun, ya kan? Seperti yaf'aluna, tapi ini dinamakan apa? Af'alil khamsah, fi'il yang 5. Ada yaf'aluna, ada yaf'alani, ada taf'aluna, ada taf'alani, ada taf'alina. Itu akhirannya ada sesuatunya tuh. Nah, itu dinamakan af'alul khamsah. Yang af'al khamsah tidak dieropi dengan harokat. Ya, yang dieropi dengan harokat adalah fi'il mudhari yang tidak ada sesuatu pun yang bersambung di akhir kata. Insya Allah bisa difahami. Kemudian, nah di sini ya, al-ism mufrad bisa dibuka halaman 82, ya, yang tempat-tempat yang dieropi dengan harokat ada 4 bagian, ada 4 macam, ya. Apa saja tempatnya? Yaitu al-ismul mufrad, isim yang tunggal, ya. Contohnya misaluhu, misal itu misal, ya. Bahasa Arabnya misal itu misal. Hu-nya itu domir merujuk ke isim mufrad. Misaluhu, contohnya, misalnya, yaitu kata Muhammadun. Oke, wa ad-darsu, ya. Muhammad, Muhammad nama orang, alam, ya kan, alam Arab. Kemudian ad-darsu yaitu pelajaran, ya. Ad-darsu artinya pelajaran. Oke, ad-darsul arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Min qaulika, ya, dzakara, contohnya kalau ini ada kalimat ini, dzakara Muhammadun ad-darsa, dzakara Muhammadun ad-darsa, Muhammad loh telah mempelajari, ya, telah mempelajari ad-darsa, ya, pelajarannya. Kata di sini jumlah apa nih? Jumlah itu kalimat, ya. Jumlah di sini kira-kira jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kira-kira. Mohon responnya. Dzakara Muhammadun ad-darsa. Jumlah fi'liyah, Mbak. Jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Ingat, jumlah cuma hanya ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah apabila dimulai dengan isim, jumlah fi'liyah apabila dimulai dengan fi'il. Ini sudah jelas ini, dzakara jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Fi'il tadi sudah kita singgung dibagi menjadi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il mudhari kita pernah singgung, ya. Ada cluenya, ya. Cluenya itu kalau di awalnya ada salah satu huruf anita, alif a, seperti aktubu, ya, azhabu, aftahu. Nah, ada atau ya, anita, maaf, nun, ni, anita, nun, naktubu, naf'alu, ya, nazhabu, ya, anita, ya, yaktubu, yadhhabu, yaf'alu, ya. Kemudian ada ta, taktubu, taf'alu, ya. Nah, ini kira-kira ada salah satu huruf dari Anita, Zakaro ini? Tidak, berarti dia bukan fi'il mudhari. Ini bukan fi'il mudhari. Tinggal fi'il madhi atau fi'il amr, ya, kira-kira. Nah, fi'il amr itu belakangnya biasanya ada cluenya, biasanya dengan sukun. Ya, fi'il amr tuh artinya fi'il kata kerja perintah. Contohnya pergilah, ya, makanlah, kayak gitu. Nah, kata pergilah, ya, itu izhab. Izhab, lihat ada sukunnya kan? Izhab. Nah, itu clue dari fi'il amr tuh biasanya itu berakhiran sukun. Izhab, iftah. Nah, kalau zakaro di sini nggak ada sukunnya. Kalau ada sukunnya, kalau dia perintah berarti kita bilang zakir. Zakir, ya, pelajarilah, ya, pelajarilah. Kalau di sini zakaro,
Berarti tinggal fiil apa? Tadi fiil mudhari bukan, fiil amr bukan, berarti tinggal apa ini? Fiil Fi'il Di. madi. ya, tinggal fiil madhi. Di. Dzakaro. Fiil madhi itu cluenya biasanya di akhirannya ada fathah. Fataha, kataba, jalasa, ya biasanya fathah kayak gitu. Dzakaro, ya dan lain sebagainya. Ya, insya Allah bisa difahami di sini. Memang jumlah fi'liyah karena dimulai dengan fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il madhi. Oke. Nah, ketika ada Oke. fi'il harus ada fa'il. Ya, harus ada fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Muhammadun. Ahmad. Fa'ilnya Muhammadun. Muhammadun itu berupa isim mufrad. Isim mufrad dia kedudukannya sebagai apa? Kalau fiil dan fa'il, berarti kedudukannya Muhammad sebagai fa'il. Kalau lupa ditulis lagi. Fa'il selalu marfu'. Fa'il selalu marfu'. Itu nggak bisa diganggu gugat. Fa'il selalu marfu'. Nah, di sini fa'il selalu marfu', maka Muhammad di sini kalau di Eropa fa'il marfu dengan dhammah. Oke, kita bilangnya domah saja, nggak perlu domah tanwin ya. Mau dia domah tanwin atau domah, kita mengiropinya domah. Bisa difahami ya? Fa'il marfu dengan domah. Kalau mau lengkap lagi, fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah kalau mau lengkap lagi. Tapi kalau mau singkat langsung aja. Fa'il marfu dengan domah. Insya Allah Sama. bisa difahami. Nah, untuk zakaro sendiri, tadi kita sudah singgung ya, zakaro adalah fi'il madhi. Akhwat semuanya bisa ditulis. Fi'il madhi selalu mabni. Fi'il madhi selalu mabni. Mabni itu lawan kata dari mu'rab, dari kata i'rab, lawan katanya. Oke. Kalau fi'il mudhari itu mu'rab, ya kan? Di Eropi, fi'il mudhari marfu dengan dhammah seperti kata yaktubu, ya kan? Atau kalau af'alul khamsah, fi'il mudhari marfu dengan subutin nun. Oke, dengan subutin nun kayak yaf'aluna, yaktubuna. Adapun fi'il madhi itu kita nggak bilang fi'il madhi marfu nggak, tetapi fi'il madhi mabni. Fi'il madhi selalu mabni. Bisa ditulis fi'il madhi mabni. Fi'il madhi selalu mabni. Nah, mabninya di sini bisa dengan fathah, bisa dengan dhammah, bisa dengan sukun. Kita nggak akan bahas itu dulu. Kita cuma apa namanya, karena di sini tertulis mabni al fathah, saya kasih gambaran ya. Kalau fi'il madhi itu selalu mabni. Nah, mabninya itu bisa dengan fathah, bisa dengan dhammah, bisa dengan maaf, bisa dengan dhammah betul, dan bisa dengan sukun. Oke. Nah, untuk saya kasih clue-nya juga biasanya, ya kan, kalau mabni yang untuk dzakaro jalasa itu jelas mabni ala al-fathah, mabni dengan fathah. Dzakaro, rohnya berharokat fathah. Jalasa fi'il madhi mabni dengan fathah. Kataba fi'il madhi mabni dengan fathah. Nah, ini tertulis la mahalla lahu di sini. Bisa dilihat kan? La mahalla lahu minal i'rab ya. Ketika dia mabni ya, maka di sini tidak ada, dia posisinya nggak sebagai i'rab. Jadi dia tidak punya kedudukan di bagian i'rab ya. Karena i'rab tadi sudah ada 4 tadi. Kalau nggak marfu, mansub, majrur, majzum. Sementara fi'il madhi bukan i'rab, dia bukan mu'rab, tetapi mabni. Maka di sini ditulis la mahalla lahu minal i'rab. Dia nggak punya kedudukan untuk di i'rabi. Insya Allah bisa difahami. Terus gambaran sedikit aja, nanti kita akan bahas fi'il madhi secara detailnya. Ala kulihal, tadi dzakaro ini sudah, Muhammadun. Gantian ad-darsa. Ad-darsa ini juga isem mufrad. Tapi isem mufradnya bukan dengan marfu, melainkan dengan mansub. Ya, ya dengan mansub dengan fathah. Ya, kenapa? Karena bisa ditulis maf'ul bihi selalu mansub, maf'ul bihi selalu mansub. Oke.
Maf'ul bihi itu apa? Maf'ul bihi itu objek, ya. Muhammad telah mempelajari. Apa yang dipelajari Muhammad? Yaitu pelajaran. Maka ada fi'il, ada fa'il, ada juga maf'ul bihi. Nah, karena kaidahnya maf'ul bihi dengan mansub, mansubnya dengan apa nih? Nah, kalau kita kembali ke pelajaran-pelajaran sebelumnya, ada ism mufrad kalau mansub itu dengan fathah. Ism mufrad kalau mansub dengan fathah. Maka i'rabnya ad-darsa apa? Maf'ul bihi mansub dengan fathah. Oke? Insya Allah bisa difahami akhwat semuanya. Baik. Kemudian masuk yang ke jamak taksir, ya. Karena tadi empat tempat yang diaropi dengan harokat. Yang pertama ism mufrad sudah, yang kedua jamak taksir. Contohnya at-talamidz, artinya murid-murid, ya. Ism mufradnya at-tilmidzu, murid satu. Jamaknya at-talamidz. At-talamid, ya. Insyaallah bisa difahami nih at-talamid. Kemudian ad-durusu. Ad-durusu jamak dari ad-darsu tadi. Ism mufradnya ad-darsu. Sementara jamak taksirnya ad-durusu, ya. Baik at-talamid sama ad-durus, ya. Ini diaropi dengan harokat, ya. Harokatnya apa? Kalau dia marfu ya dengan dhammah. At-talamidu, ad-durusu. Oke. Nah, di sini seperti contohnya hafizat talamid, hafizat talamidu ad-durusa. Ada kata ad-durusa sama at-talamid, ya. Ada kata at-talamid sama ad-durus. Mana kok enggak ini? Bisa dilihat ya di sini ya. Sama ad-durusa. Nah, hafidho. Nah, lagi-lagi ini jumlah apa dulu, akhwat? Mohon responnya. Hafidhot talamidu ad-durus. Jumlah apa dulu? Jumlah fa'liyah. Jumlah fi'liyah. Karena dimulai dengan Fi'il. fi'il. Nah, dimulai dengan fi'il. Berarti hafidho sudah ketahuan ini fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il mudhari', fi'il Fi'il madhi, madhi. fi'il Fi'il madhi. Kok madhi. tahu kalau ini fi'il madhi, Mbak Linda? Karena ada fathah. Biasanya fi'il madhi Iya. akhirannya ada fathah. Fathah, ahsanti. Hafidho, ahsanti. At-talamidu artinya murid-murid, ya. Murid-murid loh telah menghafal ad-durusa. Ad-durusa jamak dari ad-dars. Ad-dars pelajaran. Berarti pelajaran-pelajaran mereka. Para murid itu loh telah menghafal pelajaran-pelajaran mereka. Oke. Fi'il madhi tadi selalu apa? Mabni. Fi'il madhi nggak pernah bilang fi'il madhi marfu, nggak akan pernah. Fi'il madhi mansub nggak akan pernah. Fi'il madhi selalu mabni, ya. Kita ambil yang ini dulu, contohnya dulu mabni dengan fathah karena hafidho, dho pakai berharokat fathah. La mahalla lahu minal i'rab, dia nggak ada posisi untuk di-i'rabi. Baik, at-talamid kalau ada fi'il selalu ada apa setelahnya? Kalau ada fi'il selalu apa? Ada Maf'ul bihi. fa'il dulu. Ada Oh, fi'il. fa'il ya. Ya, kalau ada fiil harus ada fa'ilnya. Kalau maf'ul bihi belum enggak ada juga enggak apa, enggak masalah. Ya, untuk menambahkan aja biar jelas. Ya, kalau hafizat talamid, ya, para murid itu loh setelah lagi ngafalin, telah menghafal, sebenarnya sudah oke aja. Oh, tahu lagi pada ngafalin. Tapi pengen lebih jelas lagi, maka dikasih maf'ul bihi ad-durusa. Kalau ada yang tanya ngafalin apa sih? Memang menghafalin ad-durusa. Oke. Nah, di sini at-talamidu itu jamak taksir. Karena posisinya sebagai fa'il, tadi kaidahnya apa? Fa'il selalu, mohon responnya. Fa'il selalu, Marfu. fa'il Marfu. selalu marfu. Kalau marfu Marfu. berarti dengan apa kalau jamak taksir? Fa'il marfu dengan tandanya apa? Domah. Domah, ahsan. Domah. Domah. Maka di sini dibilang wattalamidu fa'il marfu wa alamatu raf'ihi, alamatu itu tanda, ya. Fa'il marfu dan tanda marfu'nya itu dengan dhammah az-zahirah. Zahirah itu maksudnya yang nampak, yang kelihatan, ya. Insya Allah kita masih ingat ada zahirah, ada muqaddarah.
ya. Muqaddarah itu yang nggak nampak, tapi tetap di Eropi dhammah seperti itu. Nah, di sini ya kalau mau singkatnya ya fa'il marfu dengan dhammah. Oh, sudah. Nah, tadi sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Ad-durusa selaku apa dia kedudukannya sebagai maf'ul 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 bihi. bihi. Kaidahnya maf'ul bihi selalu apa? Kaidahnya? Selalu mansub. Kaidahnya Iya, amat itu selalu man Mansub. 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 Ahsanti. Maf'ul bihi selalu mansub. Kalau jamak taksir mansubnya itu dengan fathah. Ya, maka lihat hafidho at-talamidu ad-durusah. Sah. Nggak boleh hafidho at-talamidu ad-durusu. Nggak boleh. Oke? Insya Allah bisa difahami. Kemudian yang ketiga, jamak muannas salim. Ya, tempat yang ketiga yang dieropi dengan harokat yaitu jamak mudzakkar salim. Oke. Jamak tadi ada berapa, Mbak Linda? Maaf. Anas salim. Apa? Jamak tadi ada 4. berapa? Jamak Ada 4. loh, jamak Ad- ada 3. Oh, Jamak ya. jamak. Oh, Jam. ada 3. Oh, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim, jamak taksir. Ahsanti. Nah, yang dieropi dengan harokat dari 3 itu apa? Mana saja yang dieropi dengan harokat? Yang dirobi dengan harokat itu jamak taksir, Dan jamak muannas salim. ahsanti. Oke, adapun jamak mudzakkar salim tidak dieropi dengan harokat. Nah, jamak muannats salim tadi sudah kita singgung. Contohnya seperti al-mu'minatu, as-solawatu. As-solawat itu jamak dari solat. Ya, jamaknya as-solawatu. Ya. Khosya'a al-mu'minatu fis solawati. Ya. Oke, di sini artinya khosya'a di sini artinya khusyuk para kaum mukminah ya. Ya, kaum mukminah ini pada khusyuk di sholawat di sholat-sholat mereka. Kita lihat khosya'a di sini fi'il madhi ya, mabni. Ingat fi'il madhi selalu mabni dengan fathah la mahalla lahu minal i'rab ya, tidak ada kedudukan bagi fi'il madhi ini untuk di Eropa dalam pengi'raban nggak ada. Oke, makanya dibilang fi'il madhi mabni. Wal mu'minatu ada fi'il, ada juga fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya marfu. Kaidahnya fa'il selalu marfu. Dan marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Ya, dengan dhammah karena dia adalah jamak muannats salim. Kita kalau kembali lagi ke pelajaran-pelajaran sebelumnya ada ya apa namanya untuk jamak taksir jamak muannats salim maka dia ya dengan dhammah. Kalau marfu dia dengan dhammah. Baik, kemudian fi. Kita insya Allah sudah tahu fi termasuk huruf jar. Niat harfu jarrin. Berarti huruf huruf jar. Setelah huruf jar, nah kaidahnya. Setelah huruf jar bisa ditulis isim setelah huruf jar. Isim setelah huruf jar dinamakan isim majrur. Isim majrur. Berarti kata as-sholawat bilangnya apa? Isim majrur. Isim majrur dengan kasroh. Isim majrur dengan kasroh. Lihat nih, fi as-sholawati. Ya kan? Kalau nggak ada fi-nya, as-sholawatu. Oke, karena ada huruf jarnya, maka yang dari as-sholawatu menjadi as-sholawati. Insya Allah bisa difahami. Baik, yang terakhir dari tempat yang diaropi dengan harokat adalah al-fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirihi syai' fi'il mudhari' yang tidak ada sesuatu di akhirannya, yang bersambung tidak bersambung sesuatu di akhirannya. Contohnya yadhhabu artinya pergi. Yadhhabu lihat nih, ini fi'il mudhari' nih. Kok tahu kalau ini fi'il mudhari' yadhhabu? Lihat ada clue-nya di depannya ada huruf ya. Ya kan? Termasuk apa namanya ciri khasnya fi'il mudhari itu di depannya ya ada salah satu dari huruf anita. Kalau enggak alif depannya ya nun depannya atau kalau enggak iya, kalau enggak juga tak. Udah itu ciri khususnya. Yadhhabu. Yadhhabu. Oke.
Min qaulika yadhhabu Muhammadun. Yadhhabu Muhammadun. Muhammad loh ya sedang pergi. Muhammad loh sedang pergi. Nah, yadhhabu di sini kita sudah tahu kan karena ada clue-nya tadi depannya ya, berarti dia fiil mudhari. Fi'il mudhari marfu'. Kalau fi'il madhi tadi mabni. Kalau fi'il mudhari marfu'. Ya. Nah, kita perhatikan yadhabu di akhirannya ada sesuatu nggak? Nggak ada kan? Berarti dia marfu dengan dhammah. Marfu dengan dhammah. Ya. Kalau apa di sebelumnya ada lannya atau ada annya, ada lamnya, maka bukan yadhabu lagi. Kalau lan yadhaba. Kalau lam yadhab. Ya, nanti kita akan bahas. Insya Allah bisa difahami di sini yadhabu Muhammad fiil mudhari marfu dengan dhammah, Muhammadun sebagai fa'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya yaitu Muhammad. Muhammad ya fa'il. Fa'il selalu marfu'. Fa'il selalu marfu'. Dan tandanya adalah dengan dhammah. Insya Allah bisa difahami. Baik, mungkin sampai sini dulu. Akhwati fillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa dipahami dengan mudah ya. Jazakumullah khairan kasiron. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakillah khair, Mbak Fi.